Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kehidupan suami istri sangat didambakan oleh pasangan yang saling mencintai. Selain menyempurnakan separuh agama, pernikahan juga dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru bagi keduanya. Namun tidak jarang hubungan rumah tangga menjadi tidak menyenangkan bagi salah satu pihak. Salah satu contohnya adalah suami yang selalu ingin dimengerti oleh istrinya dengan memanfaatkan posisinya dalam rumah tangga. Terkadang suami lupa bahwa beberapa perilaku mereka sendiri terhadap istri adalah dosa. Tentu, kita semua berharap hal ini tidak pernah terjadi dan rumah tangga kita selalu diberkahi. Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang dosa-dosa suami terhadap istri yang sangat dibenci Allah, agar para suami dapat berperilaku sebagaimana mestinya kepada sang istri. Yang pertama yaitu tidak mengajarkan ilmu agama pada istri. Banyak suami yang mampu bekerja, memberikan nafkah yang cukup, dan memenuhi berbagai kebutuhan istri. Namun berapa banyak suami yang mengajarkan pengetahuan agama pada istri dan anak-anaknya? Padahal hal itu sudah menjadi kewajiban suami, yaitu wajib untuk menjauhkan diri dan keluarga yang dipimpinnya dari pedihnya azab kubur dan siksa api neraka. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan melakukan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Yang kedua yaitu tidak merasa cemburu dengan istri. Cemburu yang pada kadarnya merupakan bentuk tanda cinta, sehingga jika pasangan tidak pernah merasa cemburu, bisa dipertanyakan rasa cintanya. Terlebih bagi para suami yang tidak memiliki rasa cemburu apabila istri jalan keluar rumah dengan lelaki lain. Ini merupakan suatu kesalahan besar yang dilakukan oleh suami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seseorang yang durhaka kepada orang tuanya, wanita yang menyerupai lelaki, dan ad-dayuth. Hadis riwayat An-Nasa'i. Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasit disebutkan bahwa dayuth adalah lelaki yang menjadi pemimpin untuk keluarganya atau suami, dan ia tidak punya rasa cemburu serta tidak punya rasa malu. Yang ketiga yaitu tidak memberi nafkah pada istri. Kedudukan seorang suami di dalam rumah tangganya adalah sebagai pemimpin yang berkewajiban untuk memberi nafkah lahir dan batin. Namun apabila ia tidak melakukannya, maka perbuatan itu dapat mengundang murka Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Seseorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Dawud, Muslim, Ahmad, dan Tabrani. Dalam hadis lain dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda ketika haji wada, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu membiarkan istri menafkahi suami. Diharamkan bagi suami yang tidak memiliki uzur syar'i yang memperbolehkan suami untuk tidak bekerja, untuk memerintahkan istrinya bekerja dan kehidupannya ditanggung oleh istri, maka suami tersebut tergolong tidak menunaikan kewajibannya kepada istri. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 233, yang artinya, kaum ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada kaum ibu atau istrinya dengan cara yang baik dan benar. Allah tidak akan memberikan kadar beban kepada hambanya kecuali dengan kadar kesanggupan hamba tersebut. Artinya, berdasarkan landasan hukum yang datangnya langsung dari Allah, nafkah merupakan kewajiban bagi suami. Yang kelima yaitu membenci istri. Istri adalah teman hidup seorang suami. Bersama istri, suami akan mengarungi perjalanan hidup yang panjang. Jika suami membenci istrinya, bukan tidak mungkin mereka akan menghadapi kegagalan. Hal ini dikarenakan teman hidupnya tidak lagi mendapatkan kepercayaan, sehingga akan merusak hubungan itu sendiri. Rasulullah telah mengingatkan kepada suami untuk tidak membenci istrinya, apalagi jika istri adalah seorang yang beriman. Sebagaimana hadis berikut, janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lain darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam yaitu menyebarkan aib istri. Sudah semestinya sepasang suami istri menyimpan rapat-rapat urusan rumah tangga mereka. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya. Kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh yaitu menyakiti istri secara fisik. Banyak cara yang lebih baik dalam mengatasi suatu permasalahan, tetapi dewasa ini banyak suami malah memilih melakukan kekerasan fisik, padahal yang ia lakukan itu dapat memberinya dosa besar, karena istri seharusnya dilindungi, bukan disakiti. Dari sahabat Muawiyah bin Haidah bin Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu, bahwa saja dia bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa hak seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah, tidak menjelek-jelekannya, dan tidak meninggalkannya melainkan di dalam rumah, yaitu jangan berpisah tempat tidur melainkan di dalam rumah." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan lainnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah,
Itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah. Kita semua dapat melakukan kesalahan, tetapi kita dapat belajar dari kesalahan tersebut. Semoga kita semua senantiasa diberikan petunjuk dan lindungannya agar kehidupan rumah tangga kita dapat selalu harmonis. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.